Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Karuna. Saya ingin menjelaskan atau mereview tentang jurnal tentang hubungan panjang dan berat ikan keperas Ceichlochelicitus opongon di Sungai Telang, Desa Bekam, Kabupaten Bangka, dari Jurnal Effendiansyah. Pertama-tama saya akan mereview tentang abstrak jurnal ini. Ikan keperas atau Ceichlochelicitus opongon merupakan salah satu jenis ikan lokal yang dominan ditemukan di perairan Pulau Bangka. Ikan keperas memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat desa Bakam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kegiatan pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit terhadap pertumbuhan perikanan. Desa Bakam, Sungai Telang pada bulan Mei 2017, metode pengambilan sampel menggunakan purposive. Contoh, analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui pertumbuhan ikan keperas dan menganalisis kualitatif untuk mengetahui nilai korelasi panjang bobot ikan jantan. Pada bagian sebelum limbah aliran mengikuti persamaan, dan sedangkan untuk ikan betina sebelum aliran limbahwi. Dan sedangkan hubungan panjang dan berat keperas jantan Ceichlochelicitus opongon setelah penampang aliran limbah mengikuti persamaan W sama dengan 1.507886 L sampai 0.15 259 untuk ikan keperas jantan, sedangkan untuk bagian ikan keperas betina setelah aliran limbah W sama dengan 0. 580718 LO titik 672259. Dari persamaan kita mendapatkan nilai ikan jantan sebelum aliran limbah sebesar 2.465525 dan bagian ikan jantan setelah aliran limbah sebesar 0.15259, sedangkan untuk bagian ikan betina sebelum aliran limbah sebesar 0,315034 dan untuk bagian ikan betina setelah limbah aliran 0,672259. Sekian dari abstrak tersebut, saya akan memperjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka pada tahun 2015, Sungai Telang merupakan salah satu sungai yang terdapat di Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka. Sungai ini memiliki panjang 5.000 meter. Ikan keperas merupakan salah satu spesies ikan lokal yang dinominasi ditemukan di Sungai Pulau Bangka. Aktivitas penangkapan di sekitar aliran sungai diduga akan berdampak pada ekosistem dan mengancam habitat ikan. Ikan merupakan organisme yang sensitif dan rentan terhadap perubahan lingkungan pada pengoperasian alat tangkap tugu atau trap net yang dilakukan selama penelitian menunjukkan bahwa alat yang menjadikan ikan keperas sebagai target penangkapan tidak sesuai periode air dan penangkapan atau hauling, tidak mengikuti debit air suatu perairan. Jenis makanan suatu spesies ikan biasanya tergantung pada umur, tempat, dan waktu. Kebiasaan makan ikan dipelajari untuk menentukan gizi alamiah. Kebiasaan makan ikan dapat dilihat hubungan ekologi antara organisme di dalam perairan itu, misalnya bentuk-bentuk pemangsa persaingan dan rantai makanan. Sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya, dan penyediaan bahan-bahan kimia, serta pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak terencanakan keluar dari tubuh. Alat-alat pencernaan makanan secara berturut-turut dari awal makanan masuk ke mulut dapat ditemukan sebagai berikut, seperti mulut, rongga mulut, pharynx, esophagus, lambung, pylorus, usus, dan anus. Dalam beberapa hal terdapat adaptasi alat-alat pencernaan makanan terhadap makanan dan kebiasaan makannya. Organ pencernaan ini dilengkapi dan dibantu oleh hati dan pankreas.
Makanan adalah organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan organ tubuhnya. Dengan mengetahui jenis dan jumlah makanan dapat ditentukan makanan utama, yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah besar. Makanan pelengkap yaitu makanan yang dimanfaatkan dalam jumlah yang sedikit. Dan makanan hambatan yang dimanfaatkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Menyebutkan bahwa beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam studi kebiasaan makanan ikan adalah faktor penyebaran organisme sebagai makanan ikan, faktor kesediaan makanan, faktor pilihan dari ikan itu sendiri, serta faktor-faktor fisik yang mempengaruhi perairan. Penurunan hasil tangkapan ikan di Sungai Telang diduga akibat sistem pengelolaan limbah yang kurang baik dikarenakan pembuangan limbah air sisa minyak kelapa sawit sering terlihat mengenangi permukaan air sungai dan menghadap di dasar perairan sehingga menyebabkan turunnya jenis perikanan di perairan Sungai Telang. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hubungan panjang dan berat ikan ke peras sebelum aliran limbah dan sebelum aliran limbah di Sungai Telang. Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi dan data awal untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai hubungan pertumbuhan panjang dan berat ikan ke peras. Selanjutnya adalah jurnal dari Aigusti Ayurika Mahatma Putri yang berjudul Perbandingan Morfometrik dan Meristik Lamun Halophila avalis di perairan Pulau Serangan dan Tanjung Benoa, Bali. Halophila avalis merupakan jenis lamun yang mempunyai bentuk daun bundar oval yang mampu hidup di perairan yang memiliki substrat pasir berlumpur morfometrik dan meristik dalam menggambarkan perairan tempat hidup lamun yang dilihat dari bentuk morfologi daun, rizoma, dan akar. Morfometrik merupakan suatu pengukuran untuk mengetahui bentuk morfologi kualitatif dari suatu struktur organisme dan meristik merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui jumlah dari suatu bagian organisme. Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2016 Februari 2017 dengan metode purposive sampling pada 10 stasiun pengamatan dan perairan Pulau Serangan, Tanjung Benoa. Pada analisis ini, data menggunakan analisis deskriptif, kriteria Sturges dan indeks similaritas Morishita. Lamun merupakan tumbuhan Angispermae yang berbunga dan hidup pada perairan dangkal yang masih mendapatkan cahaya matahari sehingga mampu mengantarkan zat-zat hara, oksigen, dan mengangkut hasil metabolisme lamun pada lingkungan sekitarnya. Sekian dari saya, semoga dapat hasil yang memuaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.